Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denden Gugi Ginanjar, calon guru penggerak Angkatan 10, dari SMA Negeri 1 Ciparai Kabupaten Bandung. Video ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif dari aksi nyata modul 1-4, yang dilaksanakan secara berkolaborasi dengan teman CGP Angkatan 10 di SMA Negeri 1 Ciparai. Berikut video aksi nyata yang telah saya laksanakan, selamat menonton. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala karena telah memfasilitasi kami sebagai CGP untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan, juga berdiskusi dan berbagi praktik baik dalam kaitannya dengan budaya positif. Untuk itu, kita langsung saja ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Deden Gugi Ginanjar. Padanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semangat? Semangat tuh? Semangat. Oke, tepuk semangat selanjutnya. Tepuk semangat. Mantap, luar biasa. Ya, sebelum memulai, kita bikin dulu kesepakatan kelas ya, agar pelaksanaan kegiatan hari ini akan berjalan lancar. Maka diisi aja sticky notes-nya, nanti kita tempel di sini. Yang sudah boleh langsung ke depan. Jadi ini kesepakatan yang ditulis, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Apakah kesepakatan itu akan kita laksanakan atau tidak? Kalau misalkan yang telah dibuat Bapak Ibu semua ya, ini harus kita sepakati dan kita laksanakan ketika pembelajaran ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan disiplin positif, nilai kebajikan universal dan motivasi perilaku. Nah, untuk disiplin positif ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Ini yang pertama itu teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu pun yang terjadi pada siswa. Ya. Siswa pun seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol siswa sepenuhnya, namun siswalah yang bisa menyadarkan atau mengontrol dirinya sendiri, menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya, Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dr. William Glasser ini menyatakan juga bahwa modal berpikir menang-menang. Jadi untuk teori pilihan ini tidak ada yang dirugikan antara siswa, murid, dan dengan guru. Semuanya tidak ada yang tersakiti. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Oke, apa sih makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Yang selama ini masih miskonsepsi ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
selanjutnya, Bu Nur. Untuk nilai-nilai kebijakan universal yang disampaikan oleh Dr. William Glazer, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada nilai-nilai kebajikannya. Ada mandiri, ada bernalar kritis, kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu salah satu contohnya. Nah, ini ada teori motivasi manusia. Ada 3 teori motivasi manusia. Ada eksternal, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Wajib pakai sepatu warnanya hitam misalnya. Oke. Mungkin yang disampaikan Bu Adia seperti ini. Siswa memakai sepatu hitam ke sekolah karena takut dimarahi sama Pak Denden. Seperti itu ya. Yang kedua, ada teori motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang tadi mau menghindari, yang sekarang tuh untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu, boleh. Mendapatkan nilai 100 nanti dikasih coklat. Kata lebih aneh. Siapa? Nah, Pak Resna pengen tanya, ngajar kelas berapa? 11 ya? 11. Barang siapa yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu, nilainya 100 dikasih coklat sama Pak Resna. Dan akhirnya kelas 11 itu rajin semua, gara-gara sama Pak Resna dikasih imbalan. Nah, Bapak membantu. Oke, itu ya gambaran dulu, gambaran. Yang ketiga, ada untuk menghargai diri sendiri. Ini biasa disebut dengan teori motivasi internal. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Misalkan ini mah di kelas ya, di kelas 11 kebetulan. Jadi si anak itu akan terlihat rajin. Kenapa jadi rajin? Karena di kelas itu ada kegiatan. Jadi dia ngerasa bangga ketika dia nilainya bagus dan dibuik-buik sama yang lainnya. Mungkin itu salah satu contohnya. Melakukan sesuatu tugas karena ingin dipuji sama cem-cemannya. Itu internal atau eksternal? Masih eksternal. Motivasi ini akan timbul dari diri sendiri. Contoh gini, misal saya sering terlambat. Contoh, saya akan memulai dari diri saya untuk menghargai diri saya sendiri. Akan datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, dari ketiga motivasi ini yang paling ideal adalah internal. Bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang didamba-dambakan oleh Bapak KHD dan satu frekuensi lah istilahnya. Jadi satu jalur dengan Bapak Dr. William Glazer. Dari zaman dulu juga, Pak KHD itu ingin menumbuhkan bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Disiplin positif itu bukan paksaan tapi kebutuhan kita, gitu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bu Nur Siti Robiah, dipersilakan waktu dan tempatnya. Hatur nuhun Pak Denden. Kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Nah, oke, sebelum ke sana, kita tadi kan bikin kesepakatan kelas ya. Kalau misalnya sebelum kesepakatan kelas, kita biasanya ada peraturan, ya. Di sekolah ini ada peraturan, Bapak Ibu? Ada peraturan nggak? Ada ya. Tapi kenapa sekarang harus ada keyakinan? Sebelum kita ke keyakinan kelas, tadi kan masih peraturan ya. Kalau sebatas motivasi eksternal, menurut teman-teman ini akan berdampak tidak? Berdampak tidak? Tentu tidak ya. Karena apa? Tadi seperti tadi kan pakai helm, akhirnya banyak juga yang nggak pakai helm. Nah, maka di sini diperlukan keyakinan yang timbulnya dari motivasi internal. Ya, kita lanjut lagi. Ya,
Tapi untuk menjadi sebuah keyakinan ini melalui proses juga. Ya tentunya berawal dari peraturan. Nanti diproses untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan kelas, ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Maka akan tercipta budaya positif. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Biasanya yang dinamakan hukuman menyakitkan tidak? Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh gini, anak-anak nanti kesiangan disuruh lari. Ada efek negatif atau positif di situ? Emosi negatif positif? Negatif. Nah, ini hukuman biasanya akan menyakitkan. Nah, keduanya kita akan lihat dengan konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu itu atau harus terjadi ya. Kalau yang tadi hukuman ya bisa saja tidak ada di aturan. Tapi kalau konsekuensi ini aturannya udah dari awal. Misalnya kalau anak kesiangan, anak harus kembali lagi. Tapi anak di sini tetap akan merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu lebih pendek. Dan biasanya anak juga mulai menghargai disiplin karena takut ya. Nah, sekarang di disiplin positif ini kita mulai belajar restitusi. Murid mendapatkan penguatan, masalah juga akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid nantinya akan belajar menghormati diri sendiri sesuai motivasi tadi yang awal ya. Akan timbul motivasi internal. Ya, ini bisa dilewati. Ini contoh-contoh keyakinan yang telah kami buat di kelas kami ya. Ini seperti contohnya. Baik, terima kasih Ibu Nur Siti. Saat ini saya akan memaparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, langsung saja. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu ada kebebasan, freedom. Manusia ini pada dasarnya butuh kebebasan. Lalu kesenangan, fun. Setiap orang butuh kesenangan, betul? Kemudian kekuasaan. Ya. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol, ya Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Sejauh ini Bapak dan Ibu menjadi berperan sebagai apa? 5 posisi kontrolnya. Bapak dan Ibu jadi apa? Penghukum. Penghukum. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk posisi penghukum itu guru berbuat misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan itu adalah berceramah. Kalau teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuknya. Misalkan nih, nanti setiap ibu dibantuin, buru-buru kerjakan. Oke, kok ibu dibantuan? Nah, seperti itu misalkan. Kemudian pemantau, lebih ke menghitung dan mengukur, ya. Jadi lebih ke bertanya, aturannya apa? Kemarin kan sudah ada, aturannya apa? Nah, lain dengan manajer. Manajer lebih mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu bisa seperti itu? Apa alasan kamu seperti itu? Ya, apa yang kita yakini gitu. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Nah, ini contoh posisi kontrol ya Bapak dan Ibu. Ini posisi kontrol menghukum. Sini kamu. Ya, ini posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai posisi
sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi ya. Di sini menanyakan tentang keyakinan kelas, kemudian apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Dilanjut Bu Siti. Nah, ini untuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Kemudian supaya apa? Supaya mereka menjadi manusia yang mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Selanjutnya, ya, ini ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan perasaan, kemudian menuntut, kemudian mencari kebutuhan dasar, restitusi diri, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak gagal. Nah, ini adalah prinsip pengerjaan segitiga restitusi. Yang pertama itu diawali dengan menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia merasa gagal. Nah, ketika dia merasa gagal, maka dia harus distabilkan dulu. Artinya dia dari yang merasa gagal, dia harus kembali ke dirinya sendiri untuk kembali ke kelompoknya yang tidak gagal. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah yang dilakukan anak tersebut betul atau salah? Misalkan, apakah yang sudah kamu lakukan betul atau salah? Kalau dia bilang, ya Bu, saya salah. Kenapa saya salah? Misalkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Lalu apa keyakinan kelas atau keyakinan universal yang sudah kamu langgar atau kamu langgar yang padahal sudah disepakati. Itu adalah bentuk dari segitiga restitusi. Nah, ini adalah cuplikan dari penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Adalah contoh praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa refleksi dari apa yang sudah saya lakukan. Itu kita harus betul-betul memahami ya tentang 5 posisi kontrol ya. Kemudian itu yang paling susah adalah menstabilkan emosi kita. Jadi kalau misalkan ketika ada suatu masalah, kadang kita udah tersebut emosi aja. Kemudian ya, untuk melakukan posisi kontrol yang ke-6 ini, yang ke-5 ini, yaitu sebagai manajer kita perlu banyak latihan ya Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekarang kita akan mencoba berpraktik segitiga restitusi. Di Bapak dan Ibu sudah diberikan lembar ya Bapak dan Ibu. Di situ sudah diberikan lembar ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi murid. Kasusnya berbeda-beda Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu lihat, kemudian Bapak dan Ibu baca, lalu Bapak dan Ibu praktikkan. Dari ketiga kasus tersebut kita bisa analisa ya, setiap murid itu punya motivasi ya. Jadi kadang gitu ya di kelas ternyata apa perilaku menyimpang yang muncul dari anak itu bisa jadi karena ada tadi kebutuhan dasar manusia yang memang tidak terpenuhi. Nah, itu mungkin ya sampai sini. Maka ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Disampaikan Ibu pertanyaan atau tanggapan tentang apa yang kita bahas hari ini?
Sudah 2 jam kita bersama di sini, mungkin ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita juga bisa sharing lagi ya. Mungkin di tadi yang kata Bu Atia tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Mungkin juga nanti kita bahas lagi dari Bapak dan Ibu supaya kita bertambah pengetahuan dan mewujudkan visi sekolah kita itu. Baik, mungkin selanjutnya ada refleksi Bapak dan Ibu. Boleh diisi refleksinya di grup langsung di situ mengenai kegiatan kita hari ini. Oke, kita selesaikan saja acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang dan hadir mengikuti dari awal sampai akhir. Baik, mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu, sama dari saya juga. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di sini, kehadiran kami di sini berbagi praktik baik menjadi manfaat untuk Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini mendapatkan pahala atas kerinduannya datang ke sini, menambah ilmu dan mencari ilmu ya Bapak dan Ibu. Gapai mencari ilmu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup mungkin ya kegiatan kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.